الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya sebuah peradaban yang maju bukan tidak mustahil ia mengalami kemunduran dan kehancuran. Sebaliknya ada kalanya sebuah peradaban yang lemah tidak mustahil juga ia mengalami kemajuan dan kekuatan. Dan Islam pernah mengalami dua kondisi tersebut. Islam pernah menguasai dunia dan umat manusia. Islam membangun dunia berdasarkan nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai kesucian, keadilan dan kesetaraan. Dunia makmur dan tenteram di bawah kepemimpinan umat Islam. Lalu kemudian umat Islam mengalami masa-masa yang pahit, masa-masa yang menyedihkan, masa-masa kemunduran, kemunduran spiritual, kemunduran material. Penyebabnya adalah umat Islam itu sendiri, karena mereka meninggalkan pokok-pokok ajaran Islam. Sayyid Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, seorang da'i ilallah, seorang pemikir Islam berkebangsaan India pada masa berkecamuknya Perang Dunia Kedua tahun 1940-an. Ia mempelajari dan menulis sebuah buku yang berjudul di dalam terjemahan bahasa Indonesia, judulnya Kemunduran, Kerugian Dunia Akibat Kemunduran Umat Islam. Kerugian dunia akibat kemunduran umat Islam. Buku ini berisi tentang gambaran menyedihkan kondisi negara-negara Islam atau negara-negara berpenduduk mayoritas Islam yang berada di belakang dunia barat. Mengekor kepada barat, mengikuti hukum-hukum dan nilai-nilai sesuai dengan keinginan dunia barat. Mereka condong kemana arah barat condong. Sehingga seorang muslim kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri, kehilangan kepercayaan terhadap bangsanya, terhadap agamanya, terhadap kemuliaan-kemuliaan, nilai-nilai yang diperjuangkan oleh orang-orang pendahulu mereka. Umat Islam berpaling dari Islam, menyimpang dari garis ajaran Islam, sehingga dunia menganggap bahwa Islam telah gagal dan tidak mampu lagi memimpin umat Islam, baik secara politik maupun secara ekonomi. Seorang sejarawan Eropa pernah mengatakan, keruntuhan Islam dimulai sejak orang-orang non-Muslim, sejak orang-orang non-Islam tidak percaya lagi terhadap akan kemampuan penguasa-penguasa Islam untuk mempertahankan kehebatan mereka lagi, kata beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Dr. Muhammad Yunus Musa
dari Al-Azhar, ia menyampaikan beberapa langkah yang mesti dilakukan oleh umat Islam untuk mengobati penyakit yang menimpa umat Islam saat ini. Penyakit yang diderita oleh umat Islam. Yang pertama, langkah utama yang wajib dikerjakan adalah mengembalikan kepercayaan diri umat Islam atas agama ini. Yang lebih butuh lagi, mengembalikan keimanan atas agama ini. Agama yang dipikul namanya tapi tidak kita ketahui hakikatnya. Agama yang kita anut secara turun-temurun tetapi kita tidak mengerti maknanya. Kaum muslimin mesti benar-benar dalam keislaman, baik secara akidah maupun amal kebajikan. Umat Islam akan kuat dengan menjalankan syariat, berdakwah dengan amal yang saleh, dan kekuasaan yang baik yang tidak mengekor. Kata seorang pujangga muslim Muhammad Iqbal, seorang muslim tidak diciptakan untuk melawan, seorang muslim tidak diciptakan untuk mengikuti gelombang, mengikuti manusia berjalan kemana saja mereka berjalan dan menghadap. Tetapi seorang muslim diciptakan untuk menghadapi dunia, untuk menghadapi peradaban yang akan menentukan arah kemana manusia berjalan. Karena mereka mempunyai risalah, mereka mempunyai ilmu yang yakin dan rasa tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang diciptakan, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang mesti dilakukan oleh umat Islam, menunjukkan akhlak mulia dan keteladanan sebagai kekuatan Islam. Inilah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat. Inilah yang ditunjukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi di dalam hidupnya. Akhlak dan kepahlawanannya, kejujurannya berpengaruh seolah menjadi sihir bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musuh Islam, sehingga banyak di antara mereka yang tertarik dengan agama Islam, bahkan masuk ke dalam agama Islam. Islam berpengaruh bukan karena kekuatan dakwah dengan perkataan, dengan omon-omon kata orang. Apalagi NATO, no action talk only, perkataan yang tidak ada bukti nyata. Tetapi kekuatan Islam adalah karena kekuatan akhlak. Seorang atlet muslim juara UFC mungkin sudah familiar di telinga kita, Khabib Nurmagomedov. Ia mengatakan, orang-orang non-muslim tidak membaca Quran, mereka tidak membaca hadis, tetapi mereka membaca dirimu, maka jadilah cerminan Islam yang baik. Akhlak dan keteladanan adalah perbendaharaan di dalam Islam yang berpengaruh terhadap jiwa manusia, bahkan jiwa yang bukan Islam, bahkan jiwa musuh-musuh Islam. Maka dengan akhlak dan keteladanan Islam, maka akan kita peroleh kemuliaan dan kehormatan Islam dan dunia Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, ini akan berhasil dilakukan dengan cara mengubah pendidikan dan pengajaran, metode dan tujuannya. Umat Islam terutama para pemuda mesti dididik berdasarkan wasilah ajaran Islam yang benar dengan cara yang sungguh-sungguh. Tujuan pendidikan dan pengajaran untuk pembangunan Islam sehingga tercapai tempat yang layak di mata dunia. Cara yang benar untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran adalah kembali ke Al-Quran dan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa menyalakan api
semangat dan iman di dalam jiwa-jiwa umat Islam. Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila langkah-langkah ini bisa kita lakukan dengan sempurna, dan bila Allah menghendaki umat ini bangkit, Allah menghendaki umat ini bangun dari tidurnya, bangun dari kelengahannya, maka bukan tidak mungkin kita akan memperbaiki keadaan umat Islam untuk menjadi lebih baik, mengembalikan kemuliaan Islam, mengembalikan kehormatan Islam. Yang dapat meluruskan kepincangan yang melanda umat manusia pada hari ini hanyalah keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulnya, dan percaya akan hari akhirat yang disertai dengan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan agama ini. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal-mujahidina fi Palestin, fi Gaza, fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha azim yazkurukum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.